Baik, di sini saya akan memberikan cara membuat autentikasi manual di Laravel 12. Pertama-tama kita buat view-nya dulu. Kita buat di terminal saja. Artisan make view. Kita itu butuh register dan view login. Kemudian kita butuh controllernya. Namanya kita gunakan out controller saja. Oke, kemudian kita masuk ke controllernya terlebih dahulu. Di controllernya, karena pertama kita ingin membuat registernya, di sini kita buat metode register atau function registernya, public function register. Yang pertama itu untuk melihat tampilannya. Kita buat metode untuk return view. Return view. View apa yang di return? View register yang baru dibuat di terminal tadi. Kemudian yang kedua itu untuk membuat datanya masuk ke database. Public function register submit, atau fungsi untuk submit datanya. Nah, di submit ini kita membutuhkan parameter request untuk mengambil data yang di submit dari form. Kemudian di sini kita buat data sama dengan new, kita buat new dari tabel user, dari model user. Kemudian karena di sini saya cuman tabel usernya itu saya mau cuman ada 3, jadi sini itu pertama itu username sama dengan request username, kemudian data email sama dengan request email, kemudian data password sama dengan kita di sini menggunakan bcrypt saja. Bcrypt request password. Oke. Kemudian datanya disimpan. Save. Kemudian setelah dia tersimpan, kita return redirect. Redirect kemana? Ke route login, karena setelah membuat akun dia disuruh login dulu. Dan setelah itu kita masuk ke view-nya dulu, masuk ke register. Kita buat form HTML-nya. Sini saya tidak usah membuat yang begitu cantik karena utamakan fungsi dulu. Di sini actionnya itu dia ke route yang namanya register .submit. Nanti kita buat. Ini belum terbuat route-nya, nanti kita buat setelah ini dengan metodenya itu post. Kemudian di dalamnya itu ada token CSRF dulu. Kemudian ada label. Ini untuk username. Kemudian ada inputan, tipenya teks, name-nya itu username. Oke, kemudian ada label lagi untuk email. Kemudian input lagi untuk email, name-nya itu email, dan ada label lagi untuk password, dan buat inputan juga untuk password. Tipenya password, namanya password word. Oke. Kemudian ada button bertipe submit, tulisannya register. Setelah itu, oke, jadi ini ada 3 bagian. Ini untuk username, email, dan password, dan juga ada tombol
submitnya. Setelah itu kita masuk ke bagian route di web PHP. Kita buat route yang pertama itu get, itu untuk return view. Ketika kita register, mengakses garis miring register di browser, maka Laravel-nya akan menjalankan out controller, kelas out controller dengan metode register lihat. Kemudian kita kasih nama register dot lihat. Kemudian kita juga buat route untuk post register submit. Dia menjalankan kelas out controller yang metodenya register submit. Kita kasih nama register.submit. Oke, pastikan sama register submit. Nah, setelah itu kita lihat dulu database kita. Pertama kita setting di env-nya dulu. Ini kita jangan komen, ini ganti jadi MySQL karena di sini saya menggunakan MySQL. Authentication, belajar authentication, belajar out saja, belajar out. Oke, kemudian kita buka terminal. Tunggu, kita buka database dulu untuk melihat migrasinya. Oke, di sini kita ganti name-nya jadi username karena kita membutuhkan itu. Karena kita ingin login menggunakan username, di sini kita buat username-nya itu unik agar tidak ada yang sama. Kemudian kita hapus saja ini. Nah, jadi 3 field utamanya itu adalah ini: username, email, dan password. Kemudian kembali kita buka terminal. PHP artisan migrate. Oke, di sini karena di database belum ada database yang namanya belajar out, kita buat saja. Oke. Kemudian kita PHP artisan ser dan kita buka ke browser. Nice, coba kita masuk ke register. Oke, di sini sudah ada form inputnya. Coba kita masukkan username-nya Miki, kemudian emailnya Miki example, kemudian passwordnya 123, enter. Dan di sini error karena kita belum membuat route loginnya. Tapi ketika kita akses PHP My Admin, belajar out yang ini, yang huruf kecil semua. Oke, usernya. Nah, di sini sudah masuk, tapi karena route login belum dibuat, makanya dia error. Tapi datanya sudah masuk. Oke, kita lanjut ke kodenya. Kita masuk ke sini lagi. Kita akan membuat fungsi untuk loginnya. Public function login lihat. Pertama itu lihat dulu dan submit. Karena lihat ini untuk return view-nya saja. Return view login yang ini. Login.php. Kemudian public function lagi. Ini untuk submit. Login submit. Karena kita membutuhkan data dari yang diinput, maka kita membuat request-nya. Di sini kita akan membuat variabel data lagi, misalnya kemudian kita ambil dari model user, kita cari karena kita ingin login dengan username, kita cari username yang sama dengan dari request-nya. Username kita ambil yang pertama. Oke.
Kemudian kita cek apakah variabelnya ada, dan kita cek passwordnya menggunakan hash-check. Hash-check request dari password apakah sama dengan password di datanya. Password jika sama, maka kita buat out login. Oke, titik koma. Oke, ini belum diimport, kita import dulu. Outnya juga kita pakai Vakades. Oke, login. Apa yang diloginkan? Variabel data tadi. Kemudian kita buat sessionnya, regenerate sessionnya. Session regenerate. Oke, kemudian kita return redirect. Kita redirect dia ke route yang namanya welcome. Tambahkan lagi dengan case sukses yang akan memberikan pesan login berhasil. Oke, jadi di sini alurnya itu dia akan mencari data dari model user yang username-nya itu sama dengan username yang diinputkan di form. Dia akan mengambil yang paling pertama. Kemudian dicek jika datanya ada, dan kemudian di sini passwordnya dicek lagi menggunakan hash-check. Password yang diinput sama dengan password dari variabel datanya ini, maka dia akan membuat out login, kemudian membuat regenerate sessionnya, dan dia akan di redirect ke route welcome dengan pesan login berhasil. Tapi jika ini tidak terpenuhi, maka kita return redirect lagi. Kita return redirect ke route, kembali ke route loginnya, login.lihat dengan pesan dengan key file, dengan pesan itu username atau password salah. Oke. Kemudian kita masuk ke sini, ke view-nya login.blade.php. Kita copy saja dari register tadi. Oke, yang diubah itu cuman ini. Hapus form emailnya dan register ganti jadi login. Kemudian register.submit ganti jadi login.submit. Kemudian kita masuk ke route-nya. Di route kita buat route untuk get dulu. Itu /login. Ketika kita mengakses /login, maka dia akan mengakses out controller class. Metodenya itu login lihat dengan nama login.lihat titik koma. Kemudian route post login submit. Dia akan menjalankan out controller class login submit. Oke, dengan nama login.submit. Mari kita coba. Kita register dulu, kita buat akun baru lagi. Namanya coba Jack. Emailnya itu jack@example.com. Passwordnya 123. Oke, apa yang error ini? Out controller redirect. Oh sorry, kita
harus ubah ininya yang di register redirectnya, bukan ke root login tapi login.lihat. Oke. Datanya sudah masuk, sudah benar ini, tapi kita ulang lagi. Jack lagi, emailnya itu jax@example.com, passwordnya 123. Oke, dia root login. Dan coba kita masukkan Jax dengan password yang salah. Oke, dia dia meminta login kembali. Coba kita masukkan password yang benar. Nah, dia error karena root welcome belum definite, belum dibuat. Kita masuk ke webnya tadi. Nah, di sini sebenarnya sudah ada tapi namanya belum ada. Jadi kita terus ini welcome. Kita masuk ulang Jack dengan password 123. Nah, oke, sudah selesai. Sudah masuk dia. Kemudian kita ingin membuat form untuk logoutnya juga. Ini kita buat di welcome.blade.php. Kita hapus saja semuanya dan buat HTML baru. Di sini kita buat H1 selamat datang. Kemudian buat out. Kita ambil user. Kita ambil username-nya. Oke, kemudian kita buat form. Aksinya itu akan ke root logout yang akan kita buat nanti. Kemudian metodenya post. Metodenya post. Di sini kita langsung bikin button saja. Misalnya itu logout. Coba kita refresh. Oke, logout belum di definite. Oh ya, kita belum buat. Kita buat di controllernya dulu. Kita buat public function logout. Di sini tuh cukup mudah. Di sini kita tinggal out logout. Kemudian return redirect. Kita redirect lagi ke root yang namanya login.lihat. Oke. Refresh. Root logout. Oh ya, kita belum membuat rootnya, sorry. Root. Kita buat root post dengan URL logout. Oke, kemudian out controller class dengan metode logout. Namanya juga name logout. Oke. Refresh. Nah, di sini sudah masuk selamat datang. Di sini akan menampilkan username-nya. Dan ketika kita pencet logout, back expired. Oh, sorry. Di form di Laravel itu kita harus menambahkan CSRF. Selalu kita harus menambahkan token CSRF. Oke, kita kembali refresh dan kita pencet logout. Oke, dia kembali ke form login. Coba kita login lagi, Jack, dan passwordnya 123. Oke, dia masuk. Dan ketika kita logout dulu, ketika kita masukkan password yang salah, dia tidak akan login. Nah, kita ingin menampilkan pesan yang ini tadi. Ketika login sukses, dia muncul pesan login berhasil. Dan ketika username atau passwordnya salah, kita ingin menampilkan ini. Pertama, jika dia salah itu di login lihat, berarti di sini di views login. Oke, di sini di atas formnya kita buat add if session. Ketika sesinya itu failed ini dari mana? Dari key, dari kunci ini failed. Ketika dia failed,
maka kita membuat P blade session, kita panggil failed. Oke. Jadi ketika sessionnya failed, maka dia akan memanggil session failed yang isinya username atau password salah. Oke. Mari kita coba Jack, kita salahkan sandinya, kita login. Nah, dia sudah muncul username atau password salah. Dan ketika dia benar, dia akan ke route welcome dengan pesan sukses. Berarti di welcome kita tambahkan di atas ini add if lagi session sukses, kita tambahkan P lagi dengan session sukses. Oke, mari kita masukkan dengan password yang benar. Nah, login berhasil. Oke, sejauh ini sudah aman. Tapi ketika kita belum login, dia itu tidak bisa mengakses welcome ini. Nah, ini kan masih bisa diakses. Dia error karena tidak ada username karena belum terautentikasi. Kita ingin dia itu tidak bisa masuk ke sini. Makanya kita membutuhkan middleware di root-nya. Kita tinggal buat root middleware autentikasi, kita grupkan saja grup function titik koma, kita masukkan yang mana yang bisa diakses ketika login, seperti welcome ya, logout juga. Nah, ini harusnya sudah tidak bisa diakses. Nah, dia sudah tidak bisa diakses, tapi defaultnya Laravel itu ketika dia belum login, dia akan mengarahkan ke route yang namanya login. Sedangkan route kita itu adalah login.lihat. Bagaimana caranya? Kita bisa saja menghapus ini login.lihat menjadi login saja. Nah, menjadi gitu, tapi kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin dia fleksibel. Nah, jadi kita masuk ke bootstrap app.php. Di sini kita akan setting ini, tapi saya lupa ininya. Kita masuk ke dokumentasi Laravel dulu. Kita cari autentikasi. Kita cari routing redirect ini kah? Nah, ini. Dia masuk di sini. Kita copy ini. Nah, ini artinya middleware-nya ketika dia GUES, dia redirect ke login. Mari kita coba refresh. Nah, sudah. Nah, dia otomatis ke garis miring login. Coba kita login, Jack. Berhasil. Nah, di sini dia login berhasil. Dia sudah bisa mengakses yang halaman welcome. Tapi ketika dia logout dan kita mencoba memaksakan masuk ke sini, dia tidak bisa. Dia otomatis harus login dulu. Dan kemudian kita juga ingin ketika dia login, kita tidak bisa mengakses garis miring login lagi. Bagaimana caranya? Kita masuk ke web PHP lagi. Kemudian route middleware lagi. Sini tuh GUES group function titik koma. Nah, kita masukkan register dan loginnya biar tidak bisa diakses ketika sudah login dan hanya GUES yang bisa mengaksesnya. Oke, mari kita coba login. Nah, dia sudah tidak bisa. Coba di register. Nah, dia sudah tidak bisa. Oke, baik, sekian tutorial dari saya. Terima kasih.